Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Kang Roy Official. Kali ini Kang Roy akan berbagi informasi tentang bagaimana cara ternak entok di kandang modern. Yang dimaksud kandang modern yaitu dimana untuk ternak entoknya itu di kandang tertutup. Karena seperti hal biasa, secara umum ternak entok yaitu di kandang umbaran. Jadi tanpa penutup seperti ini, full atap teman-teman. Jadi ini entoknya tidak bisa keluar karena kita sudah tentukan ukuran dan populasi atau kapasitasnya. Kang Roy akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Kandang seperti ini, apakah entok kita itu akan bisa bertelur secara lancar? Nah, kita langsung buktikan ya teman-teman. Kita lihat contohnya langsung. Jadi biar tidak hanya sekedar teori, kita langsung perlihatkan di lapangan. Nah, ini contohnya. Ada satu sekat 4 indukan, 3 indukan sedang mengeram teman-teman, 3 indukan sedang mengeram, dan satu indukan yang ini masih proses bertelur, masih 3 butir. Jadi untuk indukannya ini full produksi ya teman-teman, 3 indukan proses mengeram. Kita cek juga untuk sekat lainnya, apakah hanya sekedar satu sekat yang produktif atau semuanya lancar. Nah, ini sekat yang kedua teman-teman. Sekat yang kedua kita cek ya. Ini pejantan milenial metalik yang Kang Roy ambil dari adik Kang Roy, kita pindahkan ke sini. Nah, ini ada 4 indukan juga. Di sini ini baru proses menetas ya teman-teman. Anakannya ada di kandang penampungan minti. Nah, ini proses bertelur baru 1 butir. Nah, ini indukan mengeram, 2 indukan malahan ini di satu tempat. Jadi ini juga aktif ya teman-teman, produksi lancar. Kita cek juga yang di kandang yang baru ya teman-teman. Jadi ini biar memberikan informasi yang tepat bagi teman-teman, tidak hanya sekedar teori, kita langsung contohkan atau kita perlihatkan di lapangan kondisinya seperti apa. Kalau yang sekat sini khusus penampungan ya teman-teman. Ini indukan yang putih itu indukan jumbo. Kita taruh sini karena proses mabung atau ganti buli. Jadi biar cepat prosesnya. Kita lihat di kandang yang baru. Nah, ini kondisi kandang yang baru. Untuk indukan juga, nah, angsanya teman-teman, angsanya yang mengganggu sekali. Indukan ini 4 indukan. Ini baru 1 yang proses mengeram. Nah, ada 1 proses mengeram. Yang lainnya petarangannya kelihatannya juga mau proses bertelur juga. Kita perlihatkan di sebelah sini teman-teman. Ini untuk air minum teman-teman. Air minumnya ini Kang Roy kasih tetes tebu. Jadi biar irit dan sangat bermanfaat sekali lah untuk ternak kita. Ini untuk indukan yang mengeram 1 ekor dan sebelahnya proses bertelur. Jadi ini juga kita langsung perlihatkan teman-teman, yang paling ujung. Nah, kita perlihatkan yang paling ujung. Ini juga proses semua teman-teman. 1 indukan mengeram. Nah, ini juga proses mengeram teman-teman. Ini proses bertelur. Yang ini indukannya keluar, kelihatannya mau menetas juga. Nah, ini indukannya. Itu yang 1 proses bertelur. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau pertanyaan dari teman-teman, apakah kandang model seperti ini akan lancar juga produksinya? Jawabannya lancar teman-teman. Tinggal perawatan peternak masing-masing. Jadi untuk teman-teman yang membuat kandang seperti ini, tidak usah ragu, karena ini bukti real ya teman-teman. Kita perlihatkan langsung, ini kita vlog di kandang kita, indukan semua proses bertelur, mengeram, dan proses menetas. Lalu apa seperti ini, kandang model seperti ini, membersihkannya mudah. Membersihkannya itu mudah teman-teman.
Ini kenapa kok masih kotor? Karena ini belum Kang Roy bersihkan. Kang Roy membersihkannya itu biasanya di sore hari sebelum makan sore. Karena kalau di pagi hari Kang Roy itu masih kegiatan ya teman-teman. Kang Roy masih kuliah, jadi pagi hari sampai sore hari kita kuliah, nanti sore kita bersihkan. Jadi sebelum makan sore kita bersihkan kandang dulu, baru kita berikan makan. Seperti halnya teman-teman lihat di sana tadi ada sapu. Nah, jangan lupa dipersiapkan sapu di kandang kita. Terus yang ketiga kalinya, apakah kandang seperti ini itu tidak bau? Jawabannya tidak bau teman-teman. Selagi para peternak itu serius dalam ternaknya, dalam menghadapi bau amoniak pada entok yang kita pelihara. Caranya seperti apa? Yang pertama di air minum teman-teman. Para peternak itu bisa menggunakan E4, bisa menggunakan probiotik, dan lain sebagainya agar mengantisipasi atau mengurangi bau amoniak yang dihasilkan oleh ternak entok kita. Terus yang kedua yaitu kebersihan kandang. Jadi kalau kandang kita sekat seperti ini, membersihkannya itu enak teman-teman. Membersihkannya itu enak. Tapi kalau kandang umbaran, otomatis kita memerlukan tenaga yang lebih banyak lagi. Karena kandang umbaran itu luas. Dan bahkan jarang para peternak itu membersihkannya. Karena entoknya itu sudah berkeliaran dan untuk kotorannya itu berceceran di mana-mana. Tapi kalau kandang kita seperti ini, kita itu membersihkannya enak. Dan untuk di luar kandang, kalau ada kegiatan, itu tidak ada kotoran. Jadi lebih mudah lah, lebih efisien, lebih efektif kalau menurut Kang Roy. Terus kalau kandang sekat, ini pengontrolannya enak teman-teman. Ini seumpama satu sekat, itu ada 5 atau 6 indukan. Kalau ada indukan yang tidak produktif, atau ada indukan yang sakit, atau ada indukan yang terkendala, itu kita cepat mengetahui dan kita langsung sigap karena kita sudah tahu indukan A, indukan B yang sakit ataupun terkendala tersebut. Namun kalau kandang kita itu umbaran, entoknya itu kemana-mana, kita ngontrolnya sulit, dan kalau ada indukan yang kurang produktif, kita tidak mengetahuinya karena tidak jelas. Tapi kalau kandang kita sekat seperti ini, itu lebih jelas dan lebih valid lah. Contoh, indukan ini yang bertelurnya itu tidak lancar, karena yang lainnya sudah mengeram dan bertelur. Nah, kita langsung karantina. Jadi persiapkan kandang karantina. Kalau Kang Roy di sebelah sana ya, sama penampungan inti, untuk mengatasi entok yang bermasalah. Jadi kita langsung tangani, kita langsung mengetahui. Tapi kalau kandang umbaran, itu lebih sulit teman-teman. Dan selanjutnya yaitu untuk masalah pakan. Kalau kandang kita sekat seperti ini, itu untuk entoknya insya Allah kebagian merata. Karena satu sekat itu bisa satu pejantan dibanding 3 indukan sampai 6 atau 7 indukan. Jadi lebih merata lah. Tapi kalau kandang kita itu banyak, kandangnya umbaran maksudnya, indukan kita itu banyak dan untuk makannya itu saling berebutan, otomatis ada 1-2 indukan yang tidak kebagian, sehingga menyebabkan indukan entok produksinya tidak lancar, produksinya terhambat. Jadi seperti itu untuk masalah pakan, karena pakan ini sangat penting sekali dan sangat menunjang bagaimana perkembangan indukan entok yang kita pelihara itu bisa produktif secara lancar. Terus kalau masalah air minum atau kolam, nah ini sering sekali dipertanyakan oleh teman-teman para peternak semuanya. Kalau kandang kita seperti ini, bagaimana kalau entoknya tidak produktif lancar karena tidak ada kolam? Sudah Kang Roy jelaskan ya teman-teman di konten Kang Roy sebelumnya tentang masalah kolam. Dimana untuk kandang entok tanpa kolam itu bagus. Kandang entok ada kolam itu lebih bagus. Jadi tinggal teman-teman menyesuaikan kondisi tempat, menyesuaikan dana dan lain sebagainya. Apakah ingin dikasih kolam atau tidak? Kalau kandang Kang Roy yang baru ini,
Ini cukup air minum. Air minumnya maksudnya itu di dalam ya teman-teman, pakai wadah air minum seperti ini. Nah, wadah air minumnya seperti ini. Tapi kalau kandang Kang Roy yang lama, yang sebelah sana, nah kita cek. Yang di sebelah sana itu air minumnya di luar. Air minumnya di luar. Nah, kita lihat teman-teman. Nah, air minumnya itu di luar pakai seperti itu. Namanya apa Kang Roy? Lupa. Kurang lebihnya apa? Nah, jadi juga ada min plusnya. Kalau air minumnya di luar seperti itu, tidak membuat becek kandang. Tapi kalau air minumnya seperti ini, otomatis nanti sekelilingnya itu masih becek. Kecuali alas kandang kita itu pasir teman-teman. Alas kandang kita pasir itu lebih meresap, lebih cepat. Jadi kurang lebihnya seperti itu untuk masalah tempat air minum. Kalau alas kandang, Kang Roy sarankan kalau ada dana itu alangkah baiknya pakai pasir teman-teman. Jadi pakai pasir itu lebih efisien dan lebih efektif karena pasir itu lebih cepat menyerap basah atau menyerap air sehingga kandang kita itu bisa cepat kering. Kalau ini masih tanah liat, nanti rencana kita kasih padas dan pasir teman-teman. Lalu untuk petarangannya seperti ini. Untuk alas petarangan itu lebih bagus pakai jerami atau pasir. Nah ini pasir ya teman-teman. Di sebelah sana tadi juga pasir, di sebelah kandang sana yang kandang Kang Roy yang lama itu juga pasir. Bagusnya pakai apa? Kalau bagusnya itu pakai pasir teman-teman. Dan kalau pasir itu lebih rapi dan lebih enak lah dipandang. Tapi kalau jerami ya seperti ini teman-teman. Kalau kita menggunakan jerami, pasti itu di acak-acak sama indukan entok maupun pejantan entok. Jadi berceceran lah. Sehingga kalau kita itu tidak membersihkannya atau merapikannya, kondisinya seperti ini. Tapi kalau pasir sudah dipastikan aman dan nyaman dipandang oleh mata teman-teman. Jadi ini nanti Kang Roy biasanya itu membersihkannya di sore hari teman-teman. Karena ini Kang Roy buat kontennya itu masih siang, jadi ini kondisinya masih seperti ini. Jadi apa adanya teman-teman. Untuk selanjutnya pertanyaan dari teman-teman untuk masalah penyakit. Ini juga banyak sekali pertanyaan dari teman-teman kalau penyakit seperti gimana Kang? Kalau terjadinya penyakit atau entok yang kita pelihara itu terkena virus dan lain sebagainya, kandang sekat itu lebih mudah mengatasinya dibandingkan dengan kandang umbaran. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena kandang sekat ini berbeda-beda tempat. Walaupun jaraknya itu berdekatan, tapi ini tidak saling kontak secara langsung, kontak fisik ya teman-teman maksudnya. Jadi contohnya seperti ini. Seumpama di sini ada entok yang sakit, ini kan kontaknya atau kontak fisiknya sama temannya itu cuma satu sekat. Karena ini kan perbatasan sama pagar, sehingga yang di sini tidak terkena. Otomatis kalau ada yang sakit kita langsung karantina, itu lebih mudah, langsung kita ambil. Tapi kalau kandang kita itu umbaran, otomatis semua itu berkumpul, sehingga kalau ada virus atau penyakit yang terkena pada entok sangat cepat menularnya. Nah itu keuntungan ya teman-teman, keuntungan kalau kita itu menggunakan kandang sekat. Jadi seperti itu permasalahannya apabila kita itu terkena kendala entok yang kita pelihara itu sakit. Jadi alasan Kang Roy menggunakan kandang seperti ini, model sekat dan model tertutup itu seperti itu. Jadi lebih aman, lebih efektif, lebih efisien lah. Lalu untuk kandang sekat atau full atap dibandingkan kandang umbaran itu lebih baik yang mana? Jadi tujuan Kang Roy teman-teman, tujuan Kang Roy menggunakan full atap seperti ini itu gunanya agar tidak becek karena hujan. Jadi mungkin timbul pertanyaan dari teman-teman, kandang kita itu sekat tapi kita tidak full atap. Kebanyakan rata-rata kan seperti itu, full atapnya itu cuma di bagian petarangan. Jadi di bagian petarangan itu full atap, yang selebihnya itu terkena sinar matahari.
Jadi keunggulannya atau keuntungannya yang Kang Roy ambil dari kandang atap seperti ini, yaitu agar tidak becek kalau hujan. Karena ini di wilayah Kang Roy teman-teman, di wilayah Kang Roy itu tanahnya tanah liat teman-teman, tanah hitam seperti ini loh. Nah, tanahnya itu tanah hitam seperti ini. Jadi kalau hujan becek diinjak-injakin tok itu wah luar biasa teman-teman. Jadi untuk tanahnya itu mudah becek, dan kalau kita kasih entok itu lebih tidak mengenakan lah, karena kotoran entok itu sudah bau, kandangnya becek, tanahnya seperti ini, wah hancur teman-teman. Jadi keuntungannya seperti itu. Tujuan Kang Roy menggunakan kandang full atap. Tapi kalau teman-teman itu tetap sekat dan full atapnya cuma petarangan, itu juga tidak apa-apa. Tergantung selera dan tujuan atau manfaat masing-masing. Karena setiap wilayah, setiap tempat itu berbeda-beda permasalahannya. Sehingga buat para peternak semuanya, saran dari Kang Roy, kalau membuat kandang, sesuaikan wilayah masing-masing. Sesuaikan permasalahan atau problem yang akan dihadapi ketika memulai ternak. Jadi ini menjadi poin penting bagi para peternak semuanya. Jadi untuk pembuatan atau desain kandang itu menyesuaikan lokasi. Di kandang Kang Roy itu modelnya seperti ini, full atap, dan untuk tujuannya sudah jelas yang sudah Kang Roy jelaskan tadi. Tapi belum tentu kandang model seperti ini di wilayah teman-teman itu efektif. Di kandang teman-teman itu malah menjadi problem. Nah, itu loh yang paling tepat yang perlu diketahui teman-teman semuanya. Jadi tidak semuanya kandang model seperti ini itu pas, tidak semuanya kandang model seperti ini itu efektif dan baik kalau ditempatkan di kandang teman-teman. Jadi menyesuaikan. Jadi ini Kang Roy berbicara sesuai pengalaman Kang Roy dan sesuai kondisi di lingkungan Kang Roy. Sehingga teman-teman itu bisa menelaah sendiri, bisa menganalisis sendiri seperti apa problem ataupun kondisi yang akan kita hadapi sesuai lingkungan kita masing-masing. Itu dia ya teman-teman, dimana untuk sharing-sharing kita kali ini. Mungkin ada pertanyaan lagi, kalau kita menggunakan kandang seperti ini, itu apakah ada problem atau seperti apa, silahkan ditulis di kolom komentar agar teman-teman yang lain juga tahu, dan pastinya juga bisa menjadi pengalaman yang berharga buat Kang Roy Official. Buat teman-teman yang baru menemukan channel Kang Roy, silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar kita para peternak, pecinta ternak maksudnya, buat pelaku usaha, pelaku bisnis semuanya bisa belajar bersama-sama di channel Kang Roy Official ini. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya teman-teman. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar setiap Kang Roy membuat video, membuat konten bisa diketahui teman-teman, dan pastinya semoga ada manfaat dan berkah yang kita dapatkan semuanya. Terima kasih, salam edukasi, salam inspirasi, salam peternak buat para peternak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.